Baik, itu lovers, Anda masih mendengarkan 104.9 Mitra FM Purwokerto, All Day All Hits. Selamat sore untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung. Dan kali ini Emily masih temani Anda. Kita masuk di segmen Beranda Islami ya. Seperti biasa setiap hari Kamis jam setengah 5 sore sampai di jam setengah 6 nanti kita ada di segmen Beranda Islami. Dan mungkin biasanya kita ditemani sama Pak Fuad. Sekarang ada sedikit berbeda Mitra lovers. Karena sore ini kita ditemani oleh Pak Aris ya, Dr. Aris Saifullah MA, dosen Fakultas Dakwah UIN Saizu Purwokerto. Selamat sore Pak Aris. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya panggilnya Pak Aris atau Pak Saiful atau Pak siapa nih? Mas aja Pak ya. Mas Aris? Mas Saiful? Mas Aris aja Pak. Oke. Baik Mitra Lovers, sore ini kita ditemani sama Mas Aris ya. Temanya hari ini adalah self love. Aduh, ini anak muda banget nih. Apalagi sekarang lagi in banget nih Mas Aris soal self love lah, mental health dan lain sebagainya gitu kan. Cuma mungkin di sini kita akan bahas dari segi Islam bagaimana gitu kan. Nah, untuk self love sendiri Mitra Lovers mungkin Anda juga sering mendengarnya ya, mencintai diri sendiri. Betul. Tapi bukan berarti memenuhi diri dengan segala keinginan. Jadi self love itu mengharuskan kita untuk memperlakukan dan menerima diri sendiri dengan baik dan apa adanya. Nah, kalau dari Mas Aris sendiri nih, self love menurut Mas Aris itu apa sih? Silakan. Oke. Self love itu ya secara sederhana memang katanya itu dari katanya itu sudah mencintai diri kita sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa definisi sih kalau kita mau menjabarkan antara self love ini, misalkan selain mencintai diri sendiri itu ada juga yang mendefinisikan kemampuan untuk memprioritaskan diri sendiri. Jadi memprioritaskan, menonjolkan diri sendiri gitu ya, menonjolkan diri sendiri. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa self love itu adalah percaya pada diri kita sendiri. Kita percaya dengan kemampuan kita percaya dengan apa yang kita miliki. Kita tahu bahwa kita memiliki kelemahan. Setiap orang kan tidak sempurna ya, pasti ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Tapi bagaimana kita percaya dengan diri kita sendiri, kemampuan kita, dengan mengecilkan ataupun mengesampingkan. Kalau mengesampingkan tidak bisa ya, tapi meminimalisir kelemahan-kelemahan yang kita miliki itu akan menjadi satu kekuatan lah dalam diri kita itu untuk bisa bersikap positif. Maka self love itu sesungguhnya adalah menerima dan menghormati diri kita sendiri. Jadi kita ini seperti apa, kemudian kelebihan kita di mana. Harusnya kita paham itu. Hanya saja kan memang kadang-kadang orang cenderung tidak melihat kelemahan kita ya, tetapi melihat kelebihan kita ya. Betul. Kelemahan kita kesampingkan. Padahal itu sesungguhnya kalau kita mampu melihat kelemahan dan membuat kelemahan itu menjadi kita balik sebagai sebuah kekuatan misalkan, itu malah justru yang tidak dimiliki oleh orang lain itu akan menjadi kekuatan yang saya pikir menjadi kekuatan super kalau kita memahaminya itu sendiri gitu. Dan Islam sesungguhnya melihat itu sudah jauh sebelumnya. Ada banyak beberapa konsep Islam tentang bagaimana diri kita dimaksimalkan, bagaimana potensi-potensi kita itu dioptimalkan sehingga kita bisa berbuat baik untuk sesama manusia. Kan ada istilah bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan nilai manfaat kepada orang lain. Mungkin itu kalau saya mengatakan bahwa self love itu adalah kita memahami diri kita sendiri. Dan Mitra Lovers, mungkin Anda juga memiliki pendapatnya sendiri ya tentang self love. Nah, kalau dari segi Islam penting nggak sih Pak, kalau misalkan kita itu harus benar-benar yang self love seperti apa yang mungkin dari segi Islam kita harus lakukan ataupun kita jalani Pak? Sesungguhnya gini, ada sebuah hadis qudsi gitu ya yang mengatakan bahwa man arafa nafsahu arafa rabbahu. Jadi orang yang tahu dirinya sendiri, dia juga akan tahu Tuhannya, mengerti memahami Tuhannya. Jadi sesungguhnya memahami diri kita sendiri, sesungguhnya kita akan memahami bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan gitu. Kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi kalau kita paham dengan memahami ini loh, kita diciptakan oleh
Allah gitu ya, dengan sesempurnanya manusia ya. Kalau kita misalnya menginginkan hal yang lain gitu ya, tetapi kalau kita paham bahwa ini loh rezeki Tuhan kepada kita gitu ya, kita dimiliki misalkan rambut yang lurus kayak atau rambut yang keriting misalkan, itu kan kadang-kadang kita ternyata rambut saya sesungguhnya indah gitu ya. Kalau kita paham itu, kita akan sesungguhnya kembali bahwa ini adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki kita ya ada di situ. Kalau kita bisa melihat bahwa rezeki itu disyukuri gitu ya, disyukuri ya pasti akan menjadi hal yang baik. Dan self love itu untuk mensyukuri kita kan kadang-kadang gini. Saya untuk menyenangkan diri saya sendiri kadang-kadang melakukan hal-hal yang sesuai orang beda-beda ya, beda-beda. Kadang saya kepingin untuk menyenangkan diri saya sendiri adalah dengan makan yang enak misalkan, gitu. Oh ya makan enak. Sama. Kemudian sama. Salah satu bentuk self love kita ya. Itu saya pikir ya kita menghormati diri kita dengan hanya saja begini. Kita tahu bahwa kita menyenangkan diri kita dengan makan misalkan. Tetapi andai kata cara kita itu tidak benar, itu akan berbalik kepada sesungguhnya engkau itu nggak sayang dengan dirimu sendiri. Contoh saya lah, saya suka makan gitu ya, makan apapun itu saya suka gitu. Tetapi ketika saya mencintai diri saya sendiri, ya oke, makan, tapi ya stop dong, jangan berlebihan ya misalkan. Itu kata kunci sesungguhnya. Kalau kita sudah mensyukuri nikmat makan, ya kita berhenti di situ dong, jangan berlebihan. Sehingga mencintai diri kita sendiri sesungguhnya juga membatasi diri kita, jangan sampai sayang kepada diri kita itu akan berlebihan. Contoh misalkan kalau zaman sekarang kan seneng orang selfie gitu ya, narsis gitu ya. Betul. Itu senang sekali. Itu mungkin anggapan bahwa saya tuh bangga dengan diri saya sendiri nih, selfie gitu ya. Tapi kalau selfie yang mungkin kita pahami di ranah-ranah saat ini, sesungguhnya itu bukan hanya sebatas self love saja, tetapi lebih kepada mungkin malah selfish ya, agak sedikit egois dengan diri kita sendiri. Orang selfie kemudian diposting di statusnya, diposting di IG, dan medsos lainnya misalkan, itu kan menunjukkan bahwa ini loh, saya berada di sini nih, kamu bisa nggak? Kamu kan belum ya. Itu secara tidak langsung kan nalurinya ke arah sana. Itu sesungguhnya kalau sudah ranah ke sana itu bukan lagi self love itu sendiri, tetapi malah saya katakan ya mungkin itu selfish saja, dia egois dengan diri sendiri, kemudian dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Apa nggak boleh mas gitu. Saya pikir ya sebagai manusia boleh-boleh saja lah ya, hanya saja memang dalam taraf-taraf tertentu itu kita harus bisa mengontrol diri kita, bahwa dalam konteks diri kita sebagai manusia ya kadang-kadang kan memang naik turun itu. Kadang-kadang kepengin kita berjalan di tempat yang baik, tapi kadang-kadang kita tersandung misalkan. Ketersandungan itu adalah bentuk sebuah ketidaksempurnaan manusia. Tetapi bagaimana ketika kita tersandung itu, kita bisa menahan diri kita. Saya salah nih, saya harus bisa berubah nih. Saya salah, harus bisa memperbaikinya. Oke lah, saat ini mungkin saya salah, tapi besok saya jangan sampai salah lagi. Itu adalah bentuk self love saya kira. Jadi dia mencintai dirinya sendiri begitu Mbak Emil. Self love Mitra Lovers ya. Luar biasa sekali tema kita hari ini, dan jangan lupa untuk Anda yang mau bergabung atau bertanya secara langsung pada Mas Haris, silakan lewat SMS ataupun WhatsApp di 0813-2615-1049. Nah Mas Haris, gini deh, misalkan kayak setiap orang kan diciptakan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin kayak saya nih, badannya besar gitu kan, rambutnya ikal gitu kan. Langsing maksudnya ya. Aduh. Terima kasih Anda menjadi orang pertama yang bilang saya dari mungkin sudut pandangnya kan. Ujungnya pasti begitu Mitra Lovers. Jadi ada juga yang mungkin merasa tidak pede dengan penampilannya. Kemudian seperti ada yang mungkin mengeluh bahwa kenapa sih saya dikasihnya rambutnya keriting ya Allah gitu kan. Nah ada kan sekarang mungkin cara-cara gimana kita merubah penampilan.
Oke. Misalkan yang punya rambut keriting nih, yang tadinya aduh insecure banget, nggak pede gitu kan rambutnya keriting. Saya mau ini apa namanya kalau dilurusin ya, di smoothing. Smoothing. Ada yang bilang kalau menurut Islam kayak merubah penampilan kita dengan cara yang kayak merubah apa yang sudah dikasih oleh Tuhan, itu dosa, Pak. Jadi gimana nih? Apakah mungkin dengan cara-cara kayak kita smoothing nih, itu kan udah merubah bentuk rambut yang memang diberikan sama Allah gitu kan? Itu dengan dalil, ya saya pengen mencintai diri saya dengan penampilan saya yang baik juga gitu kan? Nah kalau menurut Islam gimana? Kalau untuk merubah apa yang mungkin sudah diberikan oleh Allah? Jadi gini, merubah selama itu tidak merubah kodratnya dia sebagai seseorang, misalkan perempuan ya dia tidak dirubah kodratnya ya dia tetap perempuan gitu. Saya pikir tidak ada masalah. Merubah bentuk rambut dari dari keriting ke lurus atau dari lurus ke keriting. Kalau dulu zaman saya kecil itu kakak saya itu kayaknya sering dia rambutnya lurus tapi kepingin dikeritingin itu. Itu kan trennya keriting zaman dulu gitu ya. Itu bisa jadi. Jadi saya pikir itu nggak masalah karena dia tidak merubah kodratnya dia sebagai perempuan gitu. Jadi kalau ingin berpenampilan beda gitu ya, saya pikir itu ya kodrat manusia saja. Saya saja misalkan sebagai laki-laki itu ya kepingin misalkan berpenampilan serasi lah. Misalkan saya sekarang pakai baju ada krem-kremnya gitu, ada itemnya, celananya pun saya pikir nggak boleh warna hijau ya. Coba kalau saya pakai baju kayak gini, kemudian celananya hijau, kayaknya kurang pas. Kurang pas. Nah, kata kurang pas ini saya pikir hanya untuk membentuk bahwa kita itu sesungguhnya kepingin bahwa berpenampilan baik itu tidak disalahkan gitu. Berpenampilan baik tidak disalahkan. Nah, caranya adalah ya kita mencoba untuk merayu diri kita sendiri, merayu. Ini ora popolah, kamu ini ya memang kodratmu ya koyo ngene gitu ya. Tapi dengan berusaha kita berpenampilan baik, berpakaian mungkin ya sebaik mungkin gitu ya. Itu harapannya adalah kita memunculkan bahwa ini loh saya bersosial, bermasyarakat itu juga harus bisa menampilkan sesuatu yang lebih baik. Apalagi kalau kita kembalikan kepada self love tadi, kita kan nggak bisa memaksa orang untuk menghormati kita. Artinya tidak bisa memaksa orang untuk membuat kita bahagia. Ayo Mbak Emil tolong bikin saya bahagia. Kan nggak bisa. Kalau tidak ada itu. Tetapi ketika mungkin Mbak Emil melihat saya berpakaian rapi, wah ini Mas Aris kok pakainya rapi, bagus nih Mas misalkan. Ini kan adalah karena bentuk kita sendiri yang membentuk, bukan ayo tolong Mbak Emil kamu bikin saya bahagia. Kan nggak bisa seperti itu. Tetapi kitalah yang ketika kita bisa membahagiakan orang dengan mungkin sisi penampilannya, sisi gaya-gaya kita lah ya mungkin ya. Apalagi kalau sekarang kita lihat stylenya anak muda sekarang kan aduh luar biasa gitu ya. Stylenya anak muda sekarang itu loh. Tapi kayaknya Mbak Emily itu nggak terpengaruh dengan style. Saya punya style sendiri. Punya style sendiri ya. Oke. Ya jadi saya pikir ini menjadi ranah yang baik untuk kita perhatikan bahwa merubah sisi kita untuk menjadi lebih baik, berpenampilan baik. Selama tidak merubah kodrat kita, misalkan ya kodrat kita itu saya pikir tidak ada masalah. Toh kalau misalkan saja ini contoh, mohon maaf ya, contoh misalkan saja kita sakit nih mata kita atau misalkan kita sakit kulit kita, toh harus diobatin karena sesuatu juga harus ada obatnya. Kan mengobati itu kan memang membuat kita berubah gitu, membuat kita berubah. Bukan berarti kita mencintai diri kita apa adanya itu kita pasrah ya wis apa baik gitu. Kita terserah gitu dengan kondisi kita. Saya pikir nggak seperti itulah, nggak sesempit itu gitu, nggak sempit itu. Oke. Itu dia Mitra Lovers ya, tema kita hari ini yaitu self love. Sekali lagi saya ingatkan untuk Anda yang mau bergabung silakan bisa lewat SMS ataupun WhatsApp di 081326151049 atau via online-nya di 621621. Kita masih akan lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol seru di Beranda Islami bersama dengan Mas Haris di sini. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, keep stay tune oleh Mitra FM Purwokerto. Commercial free.
Baik, itu luar sana masih mendengarkan 104,9 Mitra FM Purwokerto. Kita masih di segmen Beranda Islami sampai nanti di jam setengah 6 sore ya. Masih dengan tema yang sama, dan saya ingatkan kembali untuk Anda yang mau bergabung, silahkan bisa lewat SMS ataupun WhatsApp di 081326151049 atau via online-nya di 621621. Masih bersama dengan Mas Aris juga di sini, Mitra Lovers. Jadi mau tanya-tanya secara langsung boleh ya. Self love. Kita mungkin lanjutin lagi ya Mas Aris ya. Oke. Tentang tadi seberapa penting atau pentingnya self love kalau dalam Islam tuh gimana sih Mas? Silakan. Oke, saya pikir kalau ditanya seberapa pentingnya ya penting banget gitu ya. Penting, pakai banget. Penting banget. Karena gini, contohnya kayak gini. Sayang ke anak itu wajib nggak? Wajib. Wajib ya. Sayang ke anak wajib, tapi ketika mencintai anak juga wajib kan gitu ya, mencintai anak wajib. Tapi ketika salah mencintai itu bisa menjadi berabe, menjadi buyar. Contohnya kayak gini, saya sayang sama anak nih, tetapi ketika saya salah caranya mencintai anak itu akan menjadi hal yang tidak bagus. Contoh misalkan anak terlalu dimanja gitu ya, anak terlalu pokoknya segala keinginannya dituruti gitu. Ini akan menjadi salah gitu, akan menjadi salah. Nah, ketika kita salah seperti itu, sesungguhnya kita juga tidak mencintai diri kita sendiri, tidak menyayangi diri kita sendiri. Okay. Artinya apa? Mencintai diri kita itu juga akan berkaitan dengan orang lain. Yeah. Akan berkaitan dengan orang lain. Jadi kalau kita bisa mencintai diri kita, ya berarti kita akan menghargai orang lain. Kita bisa mencintai orang lain, menyayangi orang lain itu dengan baik. Tetapi hal yang paling penting begini, mencintai diri kita ini bukan berarti hanya sekedar fisiknya saja. Ini saya punya mata yang bagus nih, saya punya alis yang bagus nih, saya punya rambut yang menawan misalkan gitu ya. Bukan hanya sekedar fisiknya saja, tapi ada 3 komponen kalau menurut saya itu. Jadi kalau di dalam manusia itu kan ada selain fisik, dia juga punya akal. Selain punya akal, dia juga punya sisi rohani atau perasaan. Kalau manusia tidak lengkap 3-tiganya, itu tidak akan bagus. Misalkan fisiknya udah cantik gitu ya, tetapi akalnya mohon maaf dia tidak berakal, maka kecantikannya itu akan menjadi hilang. Dia sudah cantik, akal, tapi tidak punya perasaan misalkan, atau waduh ngeri ya, ini ngeri sekali. Nah ini juga tidak bagus gitu. Makanya seorang manusia harus punya 3-tiganya, fisiknya, kemudian rohaninya atau perasaannya, juga akalnya. Paling yang paling bisa kita perbaiki atau paling bisa kita jadikan sebagai barometer untuk membentuk bahwa kita itu mencintai diri kita lebih baik, itu adalah sesungguhnya yang paling banyak porsinya itu ada di perasaan sama akal itu. Kalau fisik, Tuhan sudah kasih fisik kita seperti ini, nggak bisa kita rubah gitu. Kulit saya hitam, nggak bisa dirubah jadi putih, kecuali kita punya biaya banyak ya, berapa 40 juta ya. Aduh, saya nggak tahu. Satu kali suntikan itu, Satu kali suntikan dulu itu mungkin bisa kulit saya yang hitam ini bisa menjadi putih misalkan. Tapi itu kan saya pikir bukan itu esensinya, tetapi esensinya adalah biarpun fisik kita seperti ini rezeki Tuhan kepada kita, tetapi kalau kita bisa membuat sisi rohani kita akan baik gitu ya. Sisi rohani kita baik, kemudian akal kita juga misalkan bisa dipakai dengan sebaik-baiknya. Fisik kita itu akan terkalahkan gitu, akan kalah gitu. Artinya kalah, apapun fisiknya, dia baik gitu. Apapun misalkan bentuk wajahnya bagaimanapun, tapi dia punya hati yang tulus, punya hati yang ikhlas. Nah sesungguhnya yuk mari kita bangun itu dari kita dengan mencintai. Kalau kita mencintai diri kita membangun diri kita dengan seperti itu. Karena kalau kita hanya membangun rohani saja juga nggak bener. Contohnya kayak gini, orang kalau pingin baik, sholat terus, ibadah terus, itu ya nggak bagus. Harus ada balance. Ada pernah diceritakan itu, jadi Imam Al-Farisi itu dia pernah menegur seseorang ya, yang karena dia itu sehari-hari itu
berada di masjid terus, dia tidak pernah mengurus dirinya, tidak pernah mengurus apapun yang ada di fisiknya, itu nggak pernah, tapi dia hanya beribadah, intinya seperti itu. Maka dia ditegur bahwa sesungguhnya inna li rabbika 'alaika haq wa inna li nafsika 'alaika haq wal ahlika 'alaika amal haq. Jadi inna li rabbika haq, bahwa Tuhanmu itu memiliki hak, bahwa Tuhanmu itu memiliki hak untuk apa? Ya untuk disembah. Jadi hak Tuhan itu ya memang kita sembah, tetapi wa inna li nafsika 'alaika haq, bahwa dirimu juga memiliki hak yang harus kamu penuhi. Jadi kita memiliki hak juga. Jadi kita nggak bisa harus beribadah terus tanpa dengan mengesampingkan yang lainnya, itu nggak benar. Jadi harus ada balance. Jadi kalau kita mau betul-betul mencintai diri kita, ya 3 komponen itu kita bisa perhatikan. Walaupun memang kadang-kadang ini ya, saya selalu bilang ke mahasiswa saya itu bahwa kalian itu harus memiliki IPK yang bagus gitu. IPK itu bukan indeks prestasi kumulatif ya, tapi indeks prestasi ketakwaan. Waduh. Indeks prestasi ketakwaan. Nah, ketakwaan ini bukan berarti kita selalu melulu dalam hal beribadah gitu ya. Karena ketakwaan itu adalah kita mencoba untuk merayu Tuhan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan jalannya. Jadi kita harus merayu Tuhan loh, nggak boleh kita nggak merayu. Kita contohnya kayak gini, saya bekerja dari rumah ke kampus gitu ya. Saya mencoba merayu Tuhan, ya Allah, saya hari ini melangkahkan kaki saya ini untuk bekerja. Memang kerja ini mungkin hanya sebagian kecil itu akan saya sodakohkan di masjid, sodakohkan kepada fakir. Tapi sebagian besar ini adalah untuk keluarga saya. Semoga ini bernilai ibadah. Kalau kita sudah melakukan itu, kita rayu Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan rayuan kita itu bisa terpenuhi. Sama Mbak Emil ke sini, saya melangkahkan kaki dari rumah ke sini. Mudah-mudahan ini menjadi langkah saya selain memenuhi kebutuhan, juga menjadi nilai ibadah bagi kita. Itu saya pikir akadnya dari awal itu akad itu berarti perjanjian, permohonan kita, perayuan kita kepada Tuhan itu bisa kita lewati gitu. Oke. Wow. Baik. Ini benar-benar kayak apa ya, Mitra Lovers, bikin saya mikir juga, iya ya gitu kan. Tapi ada nggak mungkin rayuan-rayuan lain yang mungkin kita bisa tujukan kepada Allah? Iya banyak lah. Gini. Kalau misalkan kita nih lagi punya keinginan nih Mas Aris, apakah kita juga harus merayu pada Tuhan? Ya iyalah, orang kita kan nggak punya apa-apa. Semua yang kita miliki kan kalau nggak kehendak Tuhan itu nggak ada itu. Contoh yang paling gampang kan kemarin gitu, COVID. Oke, saya kena COVID. Saya juga. Dan parah ya. Wah, hampir sama gitu. Biasanya saya makan enak gitu ya. Tapi waktu COVID nggak ada lidah itu nggak terasa. Hidung penciuman pakai parfum 1 botol itu nggak ada baunya. Ini kan bentuk ini loh, nikmat ciumanmu tak cabut loh, nikmat penciumanmu tak cabut. Hanya dengan penyakit kita nggak tahu. Yang lain kena COVID masih bisa mencium, yang lain kena COVID masih bisa makan, rasanya enak. Saya sama sekali enggak enak makan rasanya. Saya punya jamu dikasih temen itu. Itu setelah saya sembuh, saya coba minum, pahitnya minta ampun. Tapi ketika COVID, ya saya nggak rasa. Ya untung juga ya. Iya juga sih. Iya lagi. Ada untungnya juga ya, karena COVID lidahnya nggak rasa, minum jamu itu pahitnya itu nggak terasa. Jadi kadang-kadang ya itu, kita di satu sisi kan nggak selamanya bagus ya. Kadang-kadang kita tetap manusia lah. Manusia itu kadang-kadang fluktuatif, ada sedih, ada senang. Kemudian kalau kadang-kadang banyak juga di antara kita yang diputus pacar aja sampai stres misalkan ya. Ada gitu ya. Sampai stres, sampai banting-banting piring gitu.
banting piring, gelas itu kayak itu kadang-kadang ada. Tapi ada kalau di ilmu psikologi ada teknik sesungguhnya, Mbak. Teknik untuk meredam emosi kita. Teknik untuk meredam emosi ketika kita sedang galau, ketika kita merasa sendirian. Ya banyak teknik sih, tapi salah satu teknik itu mungkin yang bisa kita langsung sebagai salah satu kalau bahasa ininya ya, kalau kita jatuh ada pertolongan pertamanya gitu ya. Ada kalau dulu kan ada Tenso Plus, ada itu kan penolongan pertama. Nah ini ada juga kalau dari sisi kejiwaan itu ada, kita memiliki penolongan pertama yang bisa kita lakukan sendiri. Itu dengan teknik butterfly hug. Udah pernah dengar istilah itu? Pernah ya. Ini mungkin juga tren ya untuk di kalangan anak muda sekarang. Gitu ya? Ya, banyak yang sudah menyuarakan kalau misalkan bisa kita lakukan dengan yang namanya butterfly hug. Itu. Nah, itu seolah memeluk diri kita sendiri. Betul. Ayo Aris, kamu memang hari ini. Iya bener loh. Itu tapi kalau kita praktekkan betul kayaknya akan membantu kita secara lumayan membantu. Membantu ya? Lumayan atau membantu. Sudah pernah malah itu? Pernah. Oh pernah. Sering. Karena nggak ada yang meluk Mas. Seperti cari meluk diri sendiri. Iya. Ini kan artinya sesungguhnya ada teknik kan. Itu untuk membuat diri kita itu lebih kuat gitu ya. Butterfly hug kan salah satunya untuk membuat kita lebih kuat, kita tenang. Itu salah satu cara untuk kita itu sesungguhnya kepingin ini loh, ini diriku ini. Aku memang kemarin salah, atau aku memang kemarin mungkin tidak beruntung. Tapi tenang saja Aris gitu kan, yang tepuk-tepuk ke isi. Tenang saja Aris, nanti besok pasti akan lebih baik. Memang ketika kita melakukan itu, kalau kita punya problem tidak mesti harus langsung besoknya cerah, itu nggak akan seperti itu. Tetapi setidaknya kita bisa melewati hari-hari itu dengan baik. Jadi saya pikir itu menjadi salah satu cara juga bahwa meredam diri kita, menekan emosi kita, itu adalah bentuk mencintai diri kita sendiri. Karena kalau kita kebelabasan itu bahasa apa ya? Ngapa? Enggak juga sih. Juga ya? Bener ya? Pokoknya tahu lah ya kebablasan. Kalau kita kebablasan kan kadang-kadang kita malah justru efeknya nggak bagus. Sama. Kita terlalu cinta dengan diri sendiri, kalau kebablasan juga tidak akan bagus gitu ya. Makanya tadi ada kontrol 3 itu, kalau itu bisa kita lewati dengan baik, ya itu pasti akan pokoknya positiflah ke depan. Di depan itu adalah jalan yang lapang kok. Yuk kita lewati gitu. Kayaknya itu akan menarik gitu, menarik banyak energi positif yang ada di dalam diri kita. Gitu Mbak Emil kayaknya. Lumayan juga ya bahas self love ya Mitra Lovers ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan untuk Anda yang mau bergabung ya di 081326151049. Tapi gini Mas Aris, ini agak melebar sedikit, nggak apa-apa ya Mitra Lovers. Kalau di kalangan anak muda zaman sekarang nih ya, banyak mungkin sekarang yang sedang menghadapi orang-orang toksik nih Mas Aris. Dalam lingkup pertemanan atau bahkan di pekerjaan dan sebagainya, kita akan menemukan yang namanya toxic people gitu kan. Di sisi lain mungkin dari pandangan psikologi atau bahkan disarankan oleh psikolog, ketika kita mungkin bertemu dengan orang toksik ya sudah tinggalkan. Tapi kalau saya ingat lagi, dalam Islam kita juga tidak boleh memutus tali silaturahmi. Gimana kalau dari Islam sendiri? Apakah kita tetap ikutin? Ya udah, itu kan orang toksik, udahlah kita tinggalin aja. Saya nggak mau berhubungan lagi sama dia. Apakah itu termasuk memutus tali silaturahmi? Gini, kalau kita mau berteman gitu ya, misalkan kalau kita mau baunya wangi ya bertemanlah dengan tukang parfum. Mungkin pernah dengar istilah gitu ya. Kalau kita berteman dengan tukang pandai besi ya, baju kita pasti akan terpecik apinya. Dan sebagainya. Itu sesungguhnya menunjukkan kita bisa memilih teman gitu. Tetapi tidak berarti teman kita itu kita tinggalkan serta-merta. Karena memang ada beberapa usaha ketika kita mencoba, ini anak kok toksik banget ya itu misalnya. Kayaknya nyebelin banget itu. Ya, katanya kan kayak dari kamu cintai diri kamu sendiri,
tinggalkan orang-orang toksik gitu kan. Apakah itu juga maksudnya meninggalkan orang lain itu sebuah bentuk dari self love itu sendiri gitu loh Mas? Kalau bentuk self love, mencintai diri sendiri mungkin bisa ya, bagian dari itu. Tetapi kalau kita sampai memutus persaudaraan, memutus pertemanan, itu yang saya pikir nggak baik. Artinya berteman dengan siapapun oke, tetapi ketika kita bisa mengambil nilai manfaat baiknya, ya kita ambil. Kalau kita tidak bisa mengambil nilai manfaat, atau artinya membuat auranya jelek terus kayak gitu ya, itu ya saya pikir ya perlu kita mengerem diri kita, karena teman adalah ya baju kita. Orang akan melihat, oh dia itu temannya dia ya, gitu. Oh ini temannya si A ya, ini kan dia ini menyebalkan, berarti jangan-jangan ini juga menyebalkan juga ya. Kadang-kadang kan akan kesana gitu ya. Saya pikir ya kita harus bisa memilah itulah, bisa memilah. Artinya berteman dengan siapapun oke, tetapi kalau sudah menyangkut, apalagi kalau sudah menyangkut tentang ketakwaan tadi misalkan itu, ya kita harus bisa untuk menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Berarti jangan memutus tali silaturahmi, tapi batasi atau gimana? Batasi. Kalau saya sarankan ya memang membatasi, karena bagaimanapun juga teman walaupun toksik mesti ada sisi baiknya walaupun kecil itu. Iya sih. Iya, walaupun pasti ada sisi baiknya itu ya. Walaupun kecil itu pasti ada sisi baiknya. Makanya ya kita ambil sisi baiknya aja. Yang jelek-jelek ya kita mau tutup mata kayak atau apa ya, monggo lah kita hilangkan saja itu semuanya gitu. Tapi memutus silaturahmi ya jangan sampai. Baik. Terima kasih Mas Haris. Dan Mitra Lovers, untuk Anda yang mau bertanya secara langsung juga seperti saya tadi ya di 081326151059, kita masih ada waktu untuk sesi yang terakhir. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune online Mitra FM Purwokerto. Baik Mitra Lovers, kita masuk di sesi yang terakhir di Beranda Islam ya, masih dengan tema yang sama yaitu self love, dan masih bersama dengan Mas Haris juga. Silakan untuk Anda yang mau bergabung bisa di 081326151049. Nah Mas Haris, kita masuk di sesi yang terakhir nih ya. Mungkin bisa dijelaskan gimana sih caranya kita tuh mencintai diri sendiri kalau dari segi Islam? Sebenarnya sederhana sih kalau kita mau mencintai diri sendiri ya kita yang paling utama itu adalah kita bersyukur dengan apa yang kita ada gitu ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Karena ayatnya juga jelas ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi barang siapa yang bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya gitu. Jadi kalau kita bersyukur dengan kecantikan kita hari ini, pasti besok akan ditambah nikmatnya. Kita merasa kita semakin hari semakin cantik gitu. Jadi itu hanya dari sisi itu aja, fisiknya ya. Mungkin kalau rezeki juga sama. Biasanya sih ayat ini dikaitkan dengan rezeki gitu ya. Hari ini kita dapat rezeki 10.000 misalkan, kita bersyukur, itu Allah udah janji kepada kita itu besok akan dilipat gandakan gitu. Itu ya mensyukuri apa yang kita miliki hari ini, itu bentuk cara paling sederhana untuk agar kita itu bisa mencintai diri kita sendiri. Karena kalau kita mencintai diri kita sendiri tapi kita tidak mencintai yang menciptakan kita juga, kayaknya nggak bisa deh. Tuhan kasih ngapain juga, kasih hidung saya menceng sedikit misalkan gitu. Ngapain juga Tuhan, mungkin itu ada hikmahnya, mungkin kita nggak tahu saja. Tapi kalau kita mencoba untuk mensyukuri, oh ya Allah terima kasih sudah mengasihi saya bentuk fisik yang semacam ini adalah anugerah gitu ya. Pasti akan ada kelebihan dan kekurangannya. Imam Ghazali itu dalam kitabnya Mukashafatul Qulub, dia mengatakan itu bahwa mencintai diri sendiri itu ada konsepnya. Menurut Imam Ghazali itu caranya itu, kalau dia itu merangkum itu dalam tiga hal. Yang pertama itu dia itu agar kita bisa mencintai diri kita sendiri itu bentuknya itu, yang pertama itu menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dosa, itu kata Imam Ghazali. Jadi kalau kita
bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa, maka hati kita itu akan menjadi tenang. Ya samalah kalau saya pulang dari masjid misalkan tertukar sendalnya, nggak sengaja, ini nggak sengaja ya, ini padahal nggak sengaja gitu, nggak sengaja terus, oh ini kok sendal saya lebih bagus gitu ya. Oh bukan jadi korban tapi oke. Malah kitanya yang salah. Iya kita yang salah itu, ini kok sendalku lebih bagus sih, kayaknya ada sesuatu yang kurang. Akhirnya kita kembali lagi ke masjid, mungkin oh ternyata orangnya udah ada, wah pertanyaannya ini rezeki saya atau iya juga ya. Misalkan kan kadang-kadang ini dilema ya. Kalau kita misalkan kita yang ini sandalku tertukar nih, aku sandal baru malah terjelek, itu mungkin ya itu apesnya kita gitu ya, apesnya. Tetapi kalau andai kata kita nggak sengaja mengambil yang bagus, itu kan berarti kita salah. Maka ada kekhawatiran ini punyanya orang ini baru, jangan-jangan ini orang yang baru beli, menabung sekian bulan untuk beli sendal gitu. Ini kan kita nggak tahu. Atau kita mungkin secara tidak sengaja makan gitu ya, makan kemudian ramai banget, kita pergi aja misalkan tinggalkan, atau makan bakso sama kacangnya nggak kehitung gitu misalkan ya. Ini misalkan aja sih, misalkan aja. Itu kan sama saja kita melakukan hal kecil, hal kecil. Tetapi kalau kita bisa menghindarkan melakukan hal-hal yang dosa walaupun sekecil apapun, kayaknya hati kita itu akan lebih tenang gitu, akan lebih baik gitu. Ya saya pikir itu bentuk mencintai diri kita sendiri. Apalagi kalau dalam hal makanan ya, makanan itu kan apa yang ada di diri kita, penyakit apapun ya sumber utamanya ya apa yang kita makan, Jadi jadi kalau kita bisa menghindarkan diri kita, itu akan berarti mencintai diri kita, mencintai diri kita sendiri. Jadi hindarkan hal-hal yang bersifat dosa, tidak baik. Ini kata Imam Ghazali, itu yang pertama. Yang kedua itu kita mencoba itu menyadari bahwa kita itu adalah, kalau kita melakukan kesalahan ya kita sadar, oh saya salah nih. Kemudian ketika kita salah bukan berarti kita bilang Tuhan saya salah ya gitu, bukan hanya kayak gitu. Tapi coba kita sudah sadar bahwa kita salah, yo besok jangan dilakuin lagi. Kalau hari ini kita tertukar sendalnya baik, besok kok kita tertukar lagi, berarti ini bukan ketidaksengajaan ini. Ini berarti sengaja itu. Nah, itu berarti hal-hal yang seperti itu harus ya kita tinggalkan. Kalau kita salah, ya kita malah bilang, ya Allah saya salah itu. Ya Allah ini saya nggak benar. Langkah berikutnya ya kita bertaubat. Jangan lakukan lagi dong gitu. Jangan lakukan lagi. Kalau kita melakukan lagi berarti kita sama saja tidak cinta kepada diri kita sendiri gitu. Itu kata Imam Ghazali yang kedua. Kemudian yang ketiga itu berbuat kebaikan. Karena ketika kita berbuat baik, itu energi positif itu akan terpancar kemana-mana. Bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi kepada orang-orang di sekitar kita. Kita berbuat baik, hanya saja misalkan ada orang mau minum kelelahan gitu, atau ibu-ibu lah biasanya itu, dia nggak bisa buka botol aqua misalkan, kita minta tolong, Bu sini Bu saya bukakan saja. Hanya berbuat kecil kayak gitu kan sederhana sekali gitu, tapi itu menebar kebaikan. Terima kasih ya Mas, ini terima kasih gitu. Ini hal kecil semacam ini kalau kita bisa lakukan, ini akan menebar kebaikan, akan terpancar bukan hanya ke diri kita tapi juga kepada orang lain. Berbuat baik itu kan banyak bentuknya. Mungkin berbuat baik itu sesuatu yang saya pikir justru tidak butuh ongkos yang mahal. Senyum sama orang kan juga baik, nggak butuh biaya kan. Senyum sama orang, menyapa sama orang, monggo Mas, mari Mas gitu kan. Nah, itu berbuat baik itu nggak butuh biaya. Tapi kalau kita mau berbuat kejahatan, kayaknya banyak yang butuh biaya. Oh iya, nggak tahu. Jangan dibayangin, Pak. Nggak perlu juga ya. Nggak perlu juga dibayangin. Nah, itu. Ini menjadi unsur-unsur yang saya pikir penting ya, bahwa dalam membangun
self love ini, mencintai diri kita sendiri itu, kata Imam Ghazali itu ada 3. Tetapi kalau dari teori-teori barat itu ya banyak sekali lah ya, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan, karena bagaimanapun juga teori itu kan lahir dari berbagai penelitian, dan penelitian itu saya pikir akan bagus kalau kita lakukan itu. Jadi kalau kita hari ini belum bisa mencintai diri kita sendiri, ayo kita coba gitu. Hasil penelitian kayak gini. Orang kalau sudah terbiasa, hari pertama, hari kedua itu susah, ketiga masih susah. Tapi setelah lewat 21 hari itu akan terbiasa. Betul. Jadi kalau kita udah 21 hari itu bisa melewati itu dan biasa, katanya hari berikutnya itu akan lebih mudah gitu. Akan lebih mudah sekali. Jadi saya pikir banyak hal-hal semacam itu yang bisa kita lakukan. Jadi mencintai diri sendiri itu saya pikir nggak susah. Tinggal kita mau nggak sih untuk cinta kepada diri kita sendiri. Oke, itu. Baik, Mitra Lovers, itu dia ya obrolan kita sore hari ini di Beranda Islami atau Self Love. Terima kasih sekali Mas Aris untuk sharingnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk closing statementnya pada Mitra Lovers yang sedang mendengarkan. Silakan sebelum di closing. Ya saya pikir closing statementnya tadi itu, mencintai diri kita sendiri itu mudah. Tinggal bagaimana kita niatkan hati kita, mantapkan bahwa dengan mencintai diri sendiri berarti kita mencintai ataupun mencintai pencipta kita, dan kita bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Oke, Mitra Lovers, itu ya. Terima kasih sekali Mas Aris. Sama-sama. Jangan lupa untuk mencintai diri sendiri ya Mitra Lovers sebelum mencintai orang lain. Baik, jangan lupa juga untuk selalu dengarkan Beranda Islami setiap hari Kamis jam 4:30 sore sampai dengan 5:30 hanya di Mitra FM Purwokerto. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Insyaallah. Dan sekian Mitra Lovers, jangan lupa untuk tetapkan Mitra sebagai pilihan terbaik Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.